Debat Jongos Baklawi versus Jongos Wahabi. Misi terselubung kaum keturunan palsu Rasulullah dan para jongosnya untuk membangun narasi bahwa kelompok yang menentang golongan mereka bukan dari kalangan ahlu sunnah. Beliau mengatakan nggak ada kata belajar. Jelas Habib itu nyebut mau belajar nahu. Bisa diputarkan? Silahkan diputarkan videonya. Hadir, kata-katanya hadir Ustaz. Katakannya Ya, coba hadir, kalau saya bukan belajar. belajar. Hadir. Ya, dia hadir. Dari segi bahasa ya, Nabi pagi hari terburu-buru bawa kitab, ingin hadir di pelajaran nahunya Habib. Ya. Di sini kalau kita mengerucut pada pembahasan di pagi hari, itu adalah menjelaskan waktu. Ya, perhatikan, bawa buku artinya apa? Objek. Objek buku yang dibawa oleh orang tersebut mengisyaratkan konteks akademis. Itu sudah diduga banyak orang, terutama dari kita-kita. Itu hanya pengalihan, bisa dibilang apa ya, framing gitu loh. Karena Gus Aziz Jazuli dan Kiai Nur Yahya telah membuat kitab, sebuah buku lah. Mayat Wali Tarim yang sudah dikuburkan bangkit dari kubur dan menghamili istrinya. Ini bisa aja nyarinya yang bener nggak nih, ada di kitabnya? Ini kalau nggak ada di kitab Balawi ini bisa dilaporin ini. Ada ya? Ada. Ya. Harusnya Ajar Ubaidillah itu jika membela khurafatnya yang dituduhkan ke para Habib, harusnya dia itu melawan atau menyanggah atau bahkan kalau bisa mengundang Gus Aziz Jazuli dan Kiai Nur Yahya kalau berani. Jika umat Islam bangsa Indonesia sadar semenjak terjadinya polemik nasab kaum Habib yang membongkar kepalsuan nasab mereka sebagai keturunan Rasulullah, ada satu pola propaganda yang sebenarnya sangat mudah untuk dibaca yang sengaja dilakukan oleh golongan mereka agar tetap diakui sebagai keturunan Rasulullah oleh umat Islam bangsa Indonesia. Pola dari propaganda tersebut adalah dengan mengalihkan substansi perdebatan menjadi serangan label dan stigma. Alih-alih menjawab pertanyaan mendasar di mana kitab, manuskrip, atau bukti kuat yang dapat diuji dan diverifikasi secara terbuka bahwa kakek moyang mereka yang bernama Ubaidillah itu merupakan putra dari Sayyid Ahmad bin Isa, kaum Habib malah mengerahkan para jonggosnya untuk mencitrakan para penggugat nasab golongannya sebagai musuh agama, dicitrakan sebagai PKI, anti-Islam atau Wahabi. Seakan-akan gebrakan besar menggugat keabsahan nasab kaum Habib yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah adalah bentuk permusuhan terhadap ajaran Ahlu Sunnah. Pola itulah yang sekarang dilakukan oleh Buzzer Robitoh Alawiyah Ajir Ubaidillah, melakukan debat dengan orang-orang Wahabi yang selama ini juga ikut nimbrung menyerang dongeng hurafat dari tuan majikannya. Dilakukan secara terbuka, sengaja memberi kesan terselubung kepada umat Islam bangsa Indonesia yang mayoritas berpaham Ahlu Sunnah, bahwa orang-orang semacam inilah yang selama ini menentang golongan Habib. Mereka adalah jenis orang yang juga memusuhi dan selalu menyerang ajaran Ahlu Sunnah. Jongos Baklawi Ajir Ubaidillah faham, orang-orang Wahabi tidak akan mampu mengalahkannya karena keterbatasan mereka yang hanya berpegang Al-Quran dan beberapa potong hadis saja dalam menjalankan agama. Karena itulah, Jongos Baklawi tersebut sangat pede menantang debat terbuka dengan kaum cingkrang yang ajarannya sama-sama dibawa oleh para keturunan Yaman dan tidak berani menantang debat terbuka dengan kelompok Kiai Imad yang sama-sama berpaham Ahlu Sunnah. Padahal kelompok Kiai Imad jauh lebih ekstrim dari golongan serual cingkrang ketika menentang ajaran hurafat kaum Baklawi Yaman. Tujuan Jongos Baklawi Ajir Ubaidillah dalam hal ini bisa dikatakan setali tiga uang. Selain untuk melegitimasi dongeng hurafat tuan majikannya adalah sah dalam ajaran agama, para Jongos Baklawi juga ingin menggiring narasi supaya bisa dilihat oleh umat Islam bangsa Indonesia bahwa penentang golongan majikan mereka adalah orang-orang yang memusuhi ajaran Ahlu Sunnah. Propaganda semacam ini menstigma kelompok yang menggugat nasab kaum Habib adalah orang-orang Wahabi yang tidak suka dengan ajaran Ahlu Sunnah. Sebenarnya sudah sejak awal dilakukan oleh Baklawi dan para jongosnya. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh figur-figur receh seperti Ajir Ubaidillah saja. Bahkan seorang Rais Am PBNU pun pernah ikut mempropagandakan hal tersebut kepada warga Nahdlatul Ulama. Alih-alih mendorong pembuktian ilmiah dan dialog terbuka,
Miftahul Akhyar justru melebeli kelompok yang menggugat klaim nasab kaum Habib di belakangnya adalah orang-orang Wahabi. Sebuah tuduhan serius yang dilontarkan tanpa bukti dan dasar yang kuat, yang tujuannya adalah untuk membungkam suara kritis warga Nahdlatul Ulama yang berupaya menyadarkan umat Islam bahwa kaum Habib adalah golongan keturunan palsu Rasulullah. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Dan nanti pada gilirannya, ya masyayikh kita, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Syed Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Mukimat itu tidak dibela dengan dalil, tidak dibela dengan dalil, tetapi dengan label. Debat yang diadakan tadi itu tidak berfungsi untuk menjawab kritik terhadap ajaran Pak Alwi, sama sekali tidak ada. Tapi dia difungsikan untuk mengamankan posisi. Jadi pola-pola seperti itu dipakai. Begitu juga saat Gus Aziz Jazuli oleh yang membuat kitab soal Khurafat Pak Alwi yang dibongkar habis, mereka tidak berani anehnya, lalu membuat acara seperti itu melawan orang Wahabi. Padahal Gus Aziz Jazuli udah lama loh membongkar ajaran-ajaran khurafatnya Pak Alwi. Dalam skema ini Wahabi itu bukan lawan teologis, gitu. Bukan lawan teologis, tetapi melainkan alat. Jadi Wahabi di sini sebagai alat naratif. Nah, ketika diyakinkan bahwa yang menolak Mukimat adalah Wahabi, maka kritik dari internal NU, ya, atau orang-orang yang di dalam NU, ya, maka kritik itu menjadi hambar. Propaganda Ba'lawi yang dijalankan kaum Jongos jika dipahami dalam perspektif operasi gerakan intelijen hitam, di sana ada semacam tujuan besar yang harus dicapai, yaitu membentuk persepsi masyarakat agar ketika memandang suatu masalah, pandangan tersebut sesuai dengan keinginan bohir yang memesan operasi propaganda. Dalam hal ini, Ba'lawi yang diwakili kaum Jongos ingin membentuk persepsi umat Islam khususnya warga Nahdien agar ketika mereka menyaksikan debat terbuka antara orang-orang yang selama ini dikenal sebagai pembela nasab kaum Habib dengan sekelompok orang yang menentangnya, yang kebetulan kelompok penentang Habib yang diajak debat tersebut adalah kaum Wahabi yang juga gemar membid'ahkan dan mengkafirkan amaliyah-amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Ba'lawi beserta Jongosnya berharap persepsi warga NU khususnya mereka yang tidak mengikuti dan tidak faham akan akar masalah sesungguhnya beranggapan bahwa kelompok yang menggugat nasab kaum Habib orang-orangnya sama dengan yang menyesatkan amaliyah-amaliyah mereka. Golongan Ba'lawi faham betul bahwa umat Islam bangsa Indonesia masih sangat kuat berpegang paham Ahlus Sunnah, sehingga propaganda hitam yang mereka jalankan tujuan akhirnya adalah agar umat Islam menganggap siapapun yang berani mempertanyakan silsilah akan langsung diseret ke dalam kotak hitam anti Ahlus Sunnah, perusak tradisi dan musuh para ulama. Dengan cara ini, persoalan nasab yang seharusnya diuji lewat data, ditelusuri letak historisnya menurut ilmu sejarah, akan dipaksa berubah menjadi konflik ideologi yang penuh emosi dan berpotensi meluas menjadi konflik horizontal antar sesama umat Islam bangsa Indonesia. Di titik inilah sesungguhnya warga Nahdien sedang diuji bagaimana kualitas berpikir mereka, apakah bisa berpikir kritis mengedepankan akal sehat dengan menerima fakta dan data ilmiah, atau justru termakan propaganda kaum Habib dan para Jongosnya ketika tidak bisa membuktikan kebenaran nasabnya sebagai keturunan Rasulullah. Lagi pula, seharusnya warga NU sudah cukup cerdas untuk menyimpulkan sendiri tentang betapa rapuh dan kontradiktifnya berbagai stigma yang dilontarkan kaum Habib terhadap kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman. Hari ini mereka distigma sebagai Wahabi, besok dituduh dukun kejawen, lusa dicap PKI, Syiah, dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan itu saling bertabrakan, saling meniadakan, dan justru membongkar satu fakta bahwa stigma tersebut lahir dari sikap kepanikan. Di satu sisi, Mukimat dituduh Wahabi, padahal mereka gemar menjalankan tradisi, budaya, dan kearifan lokal yang justru paling keras ditentang oleh kelompok serual cingkrang tersebut.
Namun di sisi lain, muk'imat juga distigma penganut kejawen, padahal mereka konsisten menjalankan syariat Islam dan bahkan menjadi penentang paling keras khurafat Ba'lawi yang bertentangan dan menodai syariat agama. Lalu bagaimana mungkin satu kelompok sekaligus bisa menjadi Wahabi dan kejawen dalam waktu bersamaan? Tuduhan semacam ini tidak masuk akal bagi siapapun yang mau berpikir jernih. Belum lagi stigma PKI, Syiah, dan berbagai stigma lain yang selalu diulang setiap kali mereka tidak bisa membantah berbagai fakta yang terang benderang nampak di depan mata. Pola ini seharusnya mudah dibaca, sehingga pertanyaannya sederhana. Apakah warga NU akan terus ikut arus stigma yang dipropagandakan oleh golongan mereka, atau mulai berpikir dewasa, kritis, dan adil dalam melihat berbagai fenomena? Islam tidak berdiri di atas fitnah dan NU tidak dibesarkan oleh propaganda murah untuk menarik jamaah, melainkan dibesarkan oleh akal sehat dan kejujuran intelektual dengan dalil-dalil sahih yang bisa dipertanggungjawabkan.